Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa dalam video ini untuk membahas lanjutan dari materi graf. Sebelumnya kita sudah membahas materi graf sampai representasi graf, ya, ada matriks ketetanggaan, ada matriks bersisian, dan yang ketiga ada senarai ketetanggaan. Oke, materi berikutnya yang akan kita bahas dalam video ini yaitu graf isomorfik. Graf isomorfik. Diketahui matriks ketetanggaan atau adjacency matrix, ya, adjacency matrices ini karena jamak gitu ya. Jadi matrices dari sebuah graf tidak berarah. Gambarkan dua buah graf yang bersesuaian dengan matriks tersebut. Nah, ini diberikan matriks, ini matriks ketetanggaan seperti itu ya. Kalau kita lihat barisnya ada 5, kolomnya juga pasti ada 5 ya, jumlah baris dan kolomnya pasti sama karena mewakili dari simpulnya. Berarti simpulnya ini ada 5. Misal ini kita beri nama simpulnya 1 2 3 4 5 gitu ya. 1 2 3 4 5. Ini 1 2 3 4 5. Oke. Nah, di sini ada 5 kan ya? Berarti 1 ke 2 dan 1 ke 5 seperti itu. Jadi dan 2 jelas ke 1 gitu ya. Yang belum berarti 2 ke 3, 2 ke 4 dan 2 ke 5. Nah, berikutnya jadi kita buat gitu ya. Jadi 1 ini berarti 1 itu derajatnya 2. 2 derajatnya 4 gitu ya. Kalau kita tulis derajatnya ini misal ini berarti D1 sama dengan 2, D2-nya sama dengan 4, D3 sama dengan 3, D4 sama dengan 3, dan terakhir D5 sama dengan 3. Gitu ya. Ini nah, coba. Graf tidak berarah. Ini 4 ya. 1 2 3 4. 2 3 3 3. Oh. 3 3. Jumlahnya sih 15 ya. Jumlah semuanya ganjil. Gitu ya, tapi di sini kita lihat lagi nih ada yang ini. Nah, di sini ada apa? Ada loop karena 3 ke 3 ya. Gitu. Jadi kalau loop itu sebenarnya ini di matriks ketetanggaan, berarti kalau untuk derajat loop itu terhitungnya 2 ya. Berarti ini itu 4. Gitu ya, coba kita derajat terminologi graf ya. Angka 5. Nah, ini kan 4. 2 3 3 4 4 seperti itu ini ya. Berarti ini loop itu derajatnya 2 ya, kita salah ya. Berarti tapi kalau di derajat di matriks ketetanggaan itu tetap ditulis 1 ya. Seperti itu. Tidak ditulis 2. Gitu. Jadi 2 itu kalau dia terdapat 2 sisi. Coba ini 3 ke 3 di sini 1 ya, betul. Ini 3 ke 3 kan ada loop ya.
Oke, berarti ini, oh ini matriks itu ya. Jadi di sini nih. Nah, itu 1. Oke, berarti di sini kita ada kesalahan. Ini untuk derajat loop itu nilainya 2, berarti sini 4. Nah, itu ya. Oke, jadi berikutnya kita buat ya. Jadi yang menentukan itu apa, penggambaran secara geometrinya pada tergantung pada apa, posisi simpul-simpulnya dan derajatnya. Seperti itu ya. Buat. Jadi ini simpul 1 yang derajatnya 2 gitu kan ya. Dia bertetanggaan dengan simpul 2 dan 5. Ya, di sini juga sama sih gitu ya. 5 terus kedua, keempat, 1, 4. Ya, secara ini sama. Hanya membedakan itu susunan atau posisi dari simpulnya seperti itu ya. Gitu. Ini kan berarti tadi ya 1 ke 2, 1 ke 5. Oke. Terus berarti ini derajatnya 2. Gitu ya. Yang ini derajatnya 4 nih. 2 ke 1 ke 5 ke 3 ke 4. Berarti ini 4. 3 derajatnya 4 ya. Tapi secara matriksnya ini berarti 3 ke 2, 3 ke 4 sama 3 ke 3. Gitu ya. Sini nah 1 1 1. Oke, berarti ini ya yang kalau di yang apa? Di akademia sini pasti dia berupa gelang atau loop ya. 4 ke 2 3 5. 4 itu 2 3 sama 5. Oke, betul. 5 1 2 4. 5 berarti 1 2 4 ya. Ini dua buah graf yang sama, hanya penggambaran secara geometrinya berbeda. Jadi secara matriks ketetanggaan ini tuh sama gitu ya. Matriks ketetanggaannya ini itu sama. Namun gambar secara geometrinya berbeda ya. Itu inti dari isomorfik. Jadi dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Contoh tadi ini ya, G1 dan G2. Dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Kebersisian ya, berarti sisi ini bersisian dengan simpul 1 dan simpul 5 dan seperti itu ya. Lagi ke persisian atau insidensi. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen yang di G2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda gitu ya. Jadi penamaannya boleh berbeda ya pelabelannya. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Nah, contoh ini. Ada G1, graf G1, G2 dan G3. Seperti itu ya. Jadi 1 bertetangga dengan 2, 3 dan 4. Nah, di sini bisa jadi 1 itu mewakilinya sebagai A gitu kan. A bertetangga dengan B, C, D. Berikutnya 2, 1, 3, 4. Berarti B dengan A, C, D. Sama ya. 3 dengan 1, 2, 4. C dengan A, B, dan D. Berarti 4 bertetangga dengan 1, 2, 3. Di sini D bertetangga dengan A, B, C. Nah, seperti itu ya. Gitu. Jadi 1 sebagai A bisa gitu ya, 2 itu sebagai B di sini, 3 sebagai C, 4 sebagai D. Meskipun apa posisinya jelas berbeda kan karena secara geometri harus berbeda gitu ya. Tapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Gitu. Kenapa? Karena 1 kalau di sini X, di sini hanya 2 nih tetangganya sedangkan di sini 3 gitu ya. Jadi beda, tidak isomorfik.
Oke, ini graf A dan graf B isomorfik. Gitu ya, A ini 3. Sini A itu mungkin bisa jadi sebagai X gitu ya. Ke V, W sama Y. Nah, Y di sini bisa sebagai, atau di sini V. Kalau V kurang tepat ya, yang D di sini sebagai V nih. Karena dia pasti yang paling mudah E itu dengan Z, itu kan. D itu dengan V. Terus berikutnya berarti di sini ada C itu 3, di sini bisa X. Kemudian A bisa di sini W. Yang terakhir B berarti dengan Y. Gitu ya. Itu korespondensinya, atau ya intinya titik yang bersesuaian ininya ya secara matriks ketetanggaannya. Nah, di sini nih. Kita buat A, B, C, D, E, X, Y, V, W, V, Z. W dengan C. Nah, ini mungkin berbeda gitu ya. Gitu, tapi bisa ditukar kan? Gitu, W dengan A. Seperti itu. Oh, sisinya ya. Coba. Berarti kita itu ya. Bentar. Kan harus sesuai sisinya matriksnya. Jadi ini pasti kita hapus dulu. Ini Z dengan E ya, ada jelas. V dengan D. Berikutnya pasti yang 2 dengan 2 ya. Jadi pasti B dengan Y. Sudah jelas ya. Nah, tinggal AC sama WX nih. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat B dengan A. Berarti nggak bisa ya kalau C itu dengan BD. Berarti BD. D itu V. Dia dengan V dan dengan Y. Sama ya. Ini X. B, C, D. Kalau kita tulis, ini tergantung ini aja ya. Jadi kalau karena di sini A dengan B iya dengan D, sisa dengan C kan. Berarti kalau kita ambil W sama, sini ada V itu tadi D, Y itu B, gitu kan? Gitu. W itu dengan C. Oke, mungkin ininya beda posisinya. Maksudnya C itu B-nya di kiri, D-nya di kanan, gitu kan ya. Nah, yang lebih cocok berarti mungkin jadinya W. Seperti itu ya. Ini C. Gitu. Nah, yang A. Jadi A itu akhirnya dengan X. Ya, tapi kalau ditukar, misal ini kita buat ya. Sini. Jadi tapi tetap ya. Jadi sini V, Z, berarti X sama W itu tukeran. Berarti di sini W. X, sini Y. Berarti atasnya juga W, Y, X, V, Z. Nah, berarti W itu dengan X, Y, V. X, Y, V. 1, 1, 1. 1. Gitu kan? Nah, sama kan? Karena posisinya juga berubah di sini kan. Tadinya X, Y, V, W, V, Z. Ini jadi W, Y, X, V, Z. Seperti itu. Dan isinya sama, barisan kan 0, 1, 1, 1, 0.
Gituan baris 1 sama, atau kolom 1 ini sama, seperti itu ya. Gitu. Jadi sisanya yang X itu berarti X dengan VWY, X dengan VWY, berarti sini 0, ini 0. Nah, berarti sini 1, 1, 0 gitu kan. Nah, sama kan, baris 3, 1, 1, 0, 1, 0, kolom 3, 1, 1, 0, 1, 0. Jadi, ya intinya bisa lebih dari 1 gitu ya. Ininya, korespondensinya bisa. Di sini kalau yang ini, X itu sama dengan A, di G1, di G2-nya X, tapi bisa juga A di G1, di G2-nya jadi W, itu bisa sama ya. Sisanya kan sama ya. 00, ini 00, ini berarti 01, ini 10. Nah, sama gitu kan ya. Hanya beda ininya, pasangannya. A dengan X atau bisa juga A dengan W. Berarti C dengan W atau C dengan X gitu ya. Oke. Itu graf isomorfik. Oke, di sini ada contoh lagi gambar 6.38. A, ini A. A ini dua buah graf isomorfik. Gitu ya. Jadi sebenarnya bisa lebih mudah kita lihat dari apa? Kita lihat dari ininya, derajat tiap simpulnya. Gitu ya. Derajat tiap simpulnya ini kita ini aja. Berarti ini berapa? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ini 3. Jadi total ada 8 kan? Berarti ini kalau kita tuliskan, berarti 3-nya kan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini juga kita tulis 3, 3, 3, 3. Gitu ya. OneNote-nya tiba-tiba close sendiri. Oke. Nih, gimana tadi sini 3, 3, berarti sini 3, 3, 3, 3. Sama kan? Ya, 3-nya 8. Kalau kita tulis dari yang terkecil sama yang terbesar misal. Ya, ini kan ini sama semua 3, 3, 3, 3, 3 ya. Gitu ya. Nah, ini. Jadi itu mungkin lebih mudah nanti bisa kita itu gitu kan ya. Berarti ini 3, 3, 3, 3, 3 yang dalam 1, 2, 3. Ini 3, ini 3, ini 3, ini 3, 3, 4, 5, ada 10 kan. 3-nya ada 10 ya. Ya kalau tinggal kita cek aja, ini 3, 3, 3, 3, 3. Yang dalam 3 semua ya. 3, 3, 3, 3, 3. Sama. Ini 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ini 3, ini 3, ini 3. Terakhir yang sana 3. Sama. Ada 10 gitu ya. Jadi yang ini pun bisa tadi kan. Kalau kita tulis berapa? A-nya 3, 2, 3, 3, 1. Berarti 1, 3, 3, 3, 2. Nah, kalau kita urutkan kan sama ya. Ada 1, 2-nya 1, 3-nya 3. Sini 1, 2, 3, 3, 3. Seperti itu ya. Jadi ini pasti isomorfik. Gitu ya, tinggal tinggal cari yang korespondensinya gitu. Kalau dari sekilas tinggal ini masih isomorfik gitu, karena derajat tiap simpulnya kalau kita urutkan ini sama gitu ya. Itu bisa. Kalau yang ini jelas tidak isomorfik kan,
G1 dengan G3 karena G3 semuanya 2 nih derajatnya. Gitu. Sekarang G1 derajatnya semuanya 3. Nah, jadi ini 3, 4 simpul derajatnya 3 semuanya. Ini 4 simpul derajatnya 2 semuanya. Jadi jelas berbeda ya, pasti tidak isomorfik gitu karena ada yang kurang. Oke. Dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama. Ya, jumlah simpulnya pasti harus sama. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah sisinya sama. Gitu ya. Nah, jumlah sisi sama pasti jumlah. Yang ketiga, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Gitu ya tadi. Ini misal jumlah yang simpulnya jumlah simpul yang derajatnya 1 sama ada 1. Yang derajatnya 2 ada 1, yang derajatnya 3 ada 3 gitu ya. Namun ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin. Pemeriksaan secara visual perlu dilakukan. Misal, mana VUX ini, ini berarti 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 1, 2, 3, 2, 1, 1. Satunya ada 3, 2-nya 2, 3-nya 1. Oke. Ah, ya. Secara itu jumlah simpul sama ya. Jumlah simpul sama ada 6. Jumlah sisi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jumlah sisi sama, betul. Jumlah derajatnya juga sama ya. Simpul yang derajatnya 3 ada 1. Tapi secara ini beda. Gitu ya. Kenapa? Nah, karena gini. Yang 3 di sini, ya, ini kalau kita kasih nama semua, misal gini A, B, C gitu ya. Gitu, berarti X itu ke U, V sama ke C. Nah, di sini ini misal P, Q, R, S, P, Y gitu kan ya. Nah, sekarang ini pasti X dengan Y gitu kan ya. Kalau kita itu berarti sini Y, ini itu X gitu ya. Nah, berikutnya yang satu gitu ya. Harusnya X itu bertetangga dengan dua simpul yang satu derajatnya gitu kan, dan satu simpul yang derajatnya 2. Tapi ini berbeda. Ini simpul Y bertetangga dengan dua simpul derajatnya 2, satu simpul derajatnya 1. Jadi tetap secara visual perlu dilakukan gitu ya. Bentuknya seperti apa? Isomorfik atau tidak? Gitu ya. Itu yang membedakan. Kalau kita buat ininya, coba kan kita harus bisa, misal ini, misal kita buat apa ininya ya, matriksnya. Misal kita buat matriksnya A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Berarti A itu hanya dengan B. Berarti kan ini kurang bawah. 0, 1, 0, 0, 0. Pasti ini 1, 0, 0, 0. Gitu kan ya. A, B, C, D, E. Nah, B
dengan AC. Berarti sini 0, 0, 0, 0, 0. Ini 0, ini 0, ini 0. Gitu ya. C dengan BX. Oh, ini DE sih. Salah ya. Ini itu harusnya ABC X UV. ABC, sini kurang. X UV. Nah, sini 0 gitu kan. C berarti dengan B sama X. Itu kan 1, 0, 0. Nah, ini ya berarti X itu dengan CUV. 1, 1, ini 0, 1, 1. U hanya dengan berarti sini 0. V udah dengan X gitu kan. Nah, sekarang kita harus buat yang ini. Karena itu Y udah jelas itu. Gitu kan. Y udah jelas itu V. Berarti X. Berarti Y itu pasti di atasnya ada 3, ya kan? BC. Sekarang BC pasti kalau nggak QR gitu kan. Misal QR. Nah, berarti U sama V itu siapa? P sama S. P sama S. Ini berarti W. Gitu kan ya? Kalau kita buat, kurang bawah ya. WQR YPS. Kita buat ya. Misal gini. WQR PY. WQR YPS. Salah. YPS. W. Berarti dengan Y. Itu kan 0, 0, 0, 1, 0, 0. Gitu ya. Ini kan Y. W, Q, R, Y, P, S. Nah, terlihat kan? Ini baris pertama aja udah beda ya. Gitu. Jadi, udah nggak sama ya. Kalau kita lanjut Q. Q itu dengan P sama Y. Dari sini. P, sini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Di sini 1, 0, 1, 0, 0, 0. Itu kan? Nah, beda. R-nya. R-nya dengan Y sama S. Y sama S. Berarti ini 0, 0, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ini juga beda. Y-nya. Y-nya itu dengan QRW. 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ini 0, 0, 1, 0, 1, 1. Ini juga beda ya. Jadi nggak sama gitu ya tiap baris atau tiap kolomnya. P. P itu dengan Q. Berarti di sini 0, 1, 0, 0, 0, 0. Juga beda. S dengan R. Berarti 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ini juga beda ya. Nah, lihat. Nggak sama matriks ketetanggaannya. Jadi, secara visual, tetap harus kita lakukan pemeriksaan gitu ya. Kalau mau lebih jelasnya, kita buat matriks ketetanggaannya sama atau tidak. Misal bisa ditukar nih, W. Tapi kalau W-nya tukar, nanti ininya pasti berubah lagi. Isinya gitu kan ya. Nah, jadi paling mudah sebenarnya cek ininya saja nih. Misal, ini X. Dia bertetangga dengan dua simpul yang derajatnya 1 dan satu simpul derajatnya 2. Di sini kebalikannya. Y, ya karena derajatnya sama-sama 3, bertetangga dengan
satu simpul yang derajatnya 1 dan 2 simpul yang derajatnya 2. Jadi dari situ aja sudah terlihat beda ya, jelas. Nah, sekarang kita cek latihan. Yang pertama, apakah pasangan graf di bawah ini isomorfik? Oke, gitu ya. Itu bisa dijelaskan, gitu ya. Jika iya, alasannya kenapa? Jika tidak, alasannya apa? Oke, berikutnya ada beberapa ya. Apakah pasangan graf di bawah ini isomorfik? Ya, sama ya. Di belakang pasangan. Jika iya, alasannya apa? Jika tidak, alasannya apa? Tentukan ininya, korespondensinya ya. A dengan apa? Gitu. Tunjukkan dengan matriks ketetanggaan untuk lebih meyakinkan. Yang berikutnya, gambarkan dua buah graf yang isomorfik dengan graf teratur. Dengan bentuk grafnya itu graf teratur berderajat 3. Berarti apa ini? Regular graph yang mempunyai 8 buah simpul. Graf teratur itu apa? Graf yang setiap simpulnya, berarti sini ada 8 buah simpul, mempunyai derajat 3 gitu ya. Mempunyai derajat 3. Nah, tinggal diatur bentuk geometrinya seperti apa. Nah, ini yang ini ada jawabannya ya untuk yang terakhir. Ini berarti ya ini 3 ya derajatnya ya. Derajatnya 3 semua nih, berarti graf teratur. Ini juga sama 3 ini 3 gitu ya. Tinggal penentuan lokasi simpulnya ya, supaya bentuk geometrinya berbeda. Ini seperti ini, seperti ruangan perspektif gitu ya, dari sini ke sana makin mengecil. Yang itu seperti mungkin ya layang-layang atau apa gitu ya. Ini bentuknya seperti itu. Oke, berikutnya ada masuk materi yang lain ya, graf planar dan graf bidang. Oke, untuk graf isomorfik itu ya cukup videonya sampai di sini. Itu untuk materi selanjutnya insya Allah akan kita bahas di video yang terpisah. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.